Teman-teman, di video kali ini saya mau membahas mengenai para talent atau pemain di serial Calon Lurah film pendek YouTube Hajar Pamuji. Nah, yang pertama ada Wendy Kurniawan. Wendy berperan sebagai Jayadi. Nah, Jayadi ini adalah satu-satunya pemuda di kampung yang beruntung bisa kuliah. Dan ceritanya, Jayadi kuliah di Malang, mengambil jurusan D3 Survei dan Pemetaan Wilayah. Jayadi menempuh kuliah tersebut selama 6 tahun. Sesuatu yang tidak lazim, karena pada umumnya kuliah D3 itu normalnya ditempuh selama 3 tahun. Jayadi dalam serial Calon Lurah ini adalah anaknya Pak Gun. Pak Gun merupakan orang kaya di kampungnya yang mempunyai ambisi agar anaknya menjadi kepala desa. Ya, walaupun dalam visual, sosok Pak Gun tidak pernah muncul dalam film. Merontak Anda nih, Jai sebagai anak yang baik iku pasti mendengarkan kata orang tua. Nek wong tuaku ngongkon aku dadi lurah, ya aku manut dadi lurah. Aku moh nek dikira dadi anak durhaka. Lah ya. Iya. Lah iya. Bener kayak Kang. Tapi nek aku dikongkon dadi dokter ya aku moh, Ron. Apa kok emoh? Aku wedi jarum suntik karo geteh. Aku aja kalau mendengarnya udah merinding. Jayadi memiliki karakter yang angkuh, sombong, sok pintar, mengukur sesuatu dengan uang. Dan Jayadi menyukai bunga desa anak Pak Bayan Tejo yang bernama Lestari. Karakter Jayadi maupun Wendy di film pendek YouTube Hajar Pamuji ini dia nggak bisa naik motor. Saking karakternya yang konsisten, sampai-sampai banyak penonton yang mengira Wendy nggak bisa naik motor beneran. Aku pengen anakku wedok. Kayak pengen apa Dek Lestari? Tapi gini yo. Kowe ngopo nek kene? Aja berbuat jahat lho. Oh, gitu dulu ya. Nah, itu sosok Jayadi. Dan sekarang saya akan membahas kemampuan akting dari sosok Jayadi yang memiliki nama asli Wendy Kurniawan. Keluargaku baik-baik saja. Bro, istriku, kata istri. Istri ya? Nah, istri kan itu kan istrimu kan si Lestari. Oh, iya. Biar dia makin panas. Yuk, dari Apit lagi 3 2 Pit. Menurut sudut pandang dari saya, laki-laki gokil kelahiran 18 Januari 1991 ini adalah salah satu talent terbaik yang saya miliki, terutama jika memerankan peran yang lucu-lucu atau komedi. Dari segi intonasi dan artikulasi saat dialognya oke. Terus yang paling saya suka dari Wendy ini, dia bisa memainkan gestur atau komunikasi nonverbal serta mimik wajah yang bisa mewakili penyampaian pesan dari sebuah skenario. Dan itulah yang membuat Wendy laris diajak collab oleh YouTuber Pati yang memiliki konten film pendek. Resmi ngoten lho. Hubungannya nggak jelas. Hubungannya gak jelas. Oke. Alias hubungannya nggak jelas ngoten. Nah, ini menawi Pak Ge. Ini menawi. Nek menawi gitu ya Mas ya. Tapi menurut saya ada sedikit kelemahan dari Wendy, yaitu ketika dia dapat dialog yang panjang, kadang Wendy suka ngeblank. Ketika saat ngeblank dan mau menutupinya dengan improv, kadang improvnya masih ngalor ngidul. Resmi. Alias hubungannya belum jelas. Siap. Pak Tejo, piye Mas? Kalem, action. Terus saat akting yang sedih-sedih, ekspresi Mas Wendy terkesan masih lucu. Mungkin karena Wendy lebih pas karakternya kalau memerankan yang lucu-lucu sih. Yo doakan wae Mas. Aku Mas Apit bakal selalu bahagia.
Lestari, sampai kapanpun aku gak rela kowe karo Hafid. Nah, yang mau berteman dengan Wendy bisa di follow Instagramnya @mas_wen. Selanjutnya, Muhammad Iqbal Al-Hafid. Di dunia nyata, dia dipanggil Iqbal. Tetapi di serial Calon Lurah, dia memerankan sebagai Hafid. Hafid di serial film pendek Calon Lurah ini adalah seorang pemuda desa. Dia dari keluarga kurang mampu, dan Hafid adalah anak yatim. Hafid memiliki kekasih yang namanya Lestari. Hafid berpacaran dengan Lestari, tetapi bapaknya Lestari yang namanya Pak Tejo, bayan atau perangkat desa di desanya, tidak suka kalau anaknya pacaran. Aku ki kira seneng anakku wedok mbok gawa riwa-riwi ngalor ngidul. Disawang tangga-tangga saru. Tur meneh iki ning desa. Karena merasa tidak enak dengan lingkungan desa apabila Hafid mengajak jalan Lestari. Makanya Pak Tejo menginginkan Hafid untuk segera melamar dan menikahi Lestari. Nah, disinilah konflik dimulai. Karena adat istiadat, tradisi atau budaya di desanya Hafid itu, kalau laki-laki mau melamar dan menikahi wanita, ya harus memberi mahar yang spektakuler. Terlebih, bapaknya Lestari adalah perangkat desa, dihormati oleh orang-orang desa. Maksudnya lamarannya meneng-menengan, Mak. Ora nggawa apa-apa ngono, Mak. Iya, Le. Tapi kan bapaknya Lestari kan bayan, Mak. Diajeni wong-wong nang desa, Mak. Le, nek durung dicoba aja mundur dhisik. Kono ngomong Lestari utawa bapake. Engko nek kono nampa, sesuk mae karo Pakde tak mararana, tak lamarno, Le. Nek anjen niat serius, wong lanang kuwi ya siap ngelamar. Nah, hal itulah yang membuat Hafid harus memutar otak mencari uang, yang akhirnya Hafid memutuskan untuk merantau ke Taiwan menyusul Dikin, tetangganya yang sukses di Taiwan. Namun sayangnya saat Hafid berjuang kerja di Taiwan untuk masa depannya bersama Lestari, justru di kampungnya Lestari malah dinikahi orang, dan orang itu adalah Jayadi. Ya wis, aku siap tanggung jawab. Aku tak ngomong bapak, aku akan segera nikahin kamu. Kalau kemampuan akting Iqbal, menurutku Iqbal terbilang sudah matang. Iqbal termasuk talent di YouTube channel Hajar Pamuji yang bisa dibilang senior. Ya, walaupun usianya masih sangat muda. Karena pertama kali channel ini membuat konten film pendek, Iqbal sudah saya ajak main film. Dan kita belajar bersama-sama karena masih merintis belajar bikin film. Kalau tidak salah waktu itu film pendek pertama kami produksi pada bulan Mei tahun 2018. Cinta memang butuh perjuangan. Saiki tak ramban sik ben wedhuse dek nike ora kaliren. Lah wong wedhuse wae tak urusi. Lah apa meneh dek nike. Aduh janjan. Pemilihan karakter Iqbal sangat cocok jika berperan menjadi sosok pemuda yang dilanda kesedihan.
baik sedih di bidang percintaan maupun sedih di bidang ekonomi. Hehe. Tapi sepurane Mas, aku wis nampa atine wong liya. Aku wis nampa tunangane wong liya, Mas. Sasi ngarep aku wis dilamar. Di serial Calon Lurah ini, entah kebetulan atau tidak, sosok Hafid yang diperankan oleh Iqbal dan emaknya Hafid yang diperankan oleh Bu Siti ternyata memiliki kesamaan di dunia nyata. Iqbal anak tunggal dan anak yatim, sama dengan karakter Hafid di serial Calon Lurah. Dalam kisah asmara, kayaknya juga 11-12 hampir sama. Betul nggak, Bal? Kemudian Bu Siti yang mohon maaf statusnya janda, karakternya pun juga sama dengan emaknya Hafid. Dan saya masih ingat benar saat Iqbal dan Bu Siti selesai syuting dalam satu frame memerankan Hafid dan emaknya Hafid, Iqbal dan Bu Siti itu bilang seperti ini, "Aku iso menjiwai peran iki, soalnya karakternya podo ning kenyataan." Aku sebagai penulis ketika mendengar Iqbal dan Bu Siti berkata seperti itu, terus terang perasaanku setengah nggak enak, tapi ya setengah pengen tertawa. Kita lanjutkan lagi tentang akting Iqbal. Menurut saya, penjiwaan Iqbal dalam akting sudah cukup bagus. Menghafalkan dialog juga cukup baik. Saat akting fokus dan konsentrasinya juga stabil. Tetapi menurut saya, untuk kemampuan improv, Mas Iqbal perlu lebih berani diasah lagi kayaknya ya. Masalah aku milih awakmu iku urusanku. Yang penting aku bakal milih pemimpin yang jujur, amanah, lan iso dipercaya. Dan untuk peran orang yang tersakiti, Mas Iqbal sepertinya lebih pantas mendapatkan peran itu ketimbang menjalankan peran sebagai orang yang menyakiti. Gak salah, banyak teman-teman netizen yang menjulukinya sebagai duta patah hati atau ikon lelaki patah hati tingkat nasional. Hehehe. Pakai hashtag Save Iqbal. Buat yang pengen tahu, tanggal lahirnya Iqbal sama dengan hari buruh, yaitu 1 Mei, dan tahun lahirnya tahun 2000. Nah, yang mau berteman dengan Iqbal Al-Hafid bisa dikepoin di Instagramnya @iqbal_kangen. Bacanya kangen ya, bukan kangen. Nike Rizka Lestari. Baik di playlist film pendek maupun serial Calon Lurah, gadis manis sedikit ceriwis kelahiran 21 Januari 2000 ini selalu jadi rebutan antara Wendy dan Iqbal atau antara tokoh Jayadi dan Hafid. Sebentar. Ngomong-ngomong soal tanggal lahirnya Nike, ternyata tanggal dan bulan lahirnya sama dengan aku. Sama-sama tanggal 21 bulan Januari. Cuma beda tahun aja ya. Kalau aku lahirnya tahun 1987. Ya, walaupun selisih usia saya dengan Nike terpaut 13 tahun, kalau aku berdiri atau duduk atau jalan sama Nike, pasti orang mengira kita seumuran. Ya kan, Ke? Sorry, agak kepedean. Karena hidup itu perlu pede supaya nggak dianggap sepele.
Karakter Nike atau Lestari, baik di playlist film pendek maupun serial Calon Lurah, adalah wanita yang tidak bisa menunggu hal-hal yang tidak pasti. Gak bisa digantung harapannya. Nike termasuk pemain yang cepat menghafalkan naskah. Antara naskah dan dialog yang diucapkan hampir sama persis seperti yang ditulis di skenario. Bapak wingi yo pesen Mas. Aku dirawai pacaran suwe-suwe. Penjiwaannya lumayan baik, ekspresi dan intonasinya juga cukup bagus. Ditandemkan dengan talent siapapun, Nike juga mudah sekali untuk beradaptasi. Mas Hafid dereng maring jawaban ya Pak. Tetapi ada satu yang unik dari Nike saat akting, yaitu ketika pas lagi kumat alias nggak konsen, nggak fokus, maka satu scene itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Dan lawan mainnya Nike harus ekstra sabar lahir dan batin. Mas, aku ora perlu ngono kuwi kabeh, Mas. Sing penting Mas jenis pena. Ih. Berdoa Mas, muga-muga Mas Hafid iso sehat, rezekine lancar, iso sukses. Syukur-syukur aku iso ndampingi Mas Iqbal sampai sukses. Halo wis penak madhen. Ya Allah, bal aku. Ya. Habib. Dalam Hafid. ini adalah Padahal wis penak mau Hafid. Mengko sekalian tuku mie ayam nanggone Bu Siti Fatona. Iya Mas. Kok manut aku mau purun ya? Sembarang. Lek ra dikat ya jokat dhewe kok. Kene wis iki kok lali piye? Tegang ngene rek. Bolak beli. Tetapi uniknya lagi dan entah kenapa, kami yang bekerja di belakang layar, walaupun Nike salah berkali-kali, kita sama sekali nggak emosi. Justru sangat senang melihat tingkah lakunya. Dan kami merasa mendapatkan hiburan. Ya lucu aja gitu rasanya. Jadi ngeti ya. Kalik dari Nike, aku hargai perasaan karena perjuangan Mas Iqbal. Action. Aku hargai perjuangan yang perasaan Mas Iqbal koyo aku peneng piye. Gak penak. Ih, Mas, tunangane Deni ke. Dia sebenarnya buah saya Pak. Mah kok gedeng Mah? aku bingung. Lho kayak gini. Ngapain? Tapi kalau yang banyak salah itu selain Nike, entah kenapa kami yang di belakang layar merasa geram, merasa emosi. Apalagi nih, kalau yang salah itu adalah Tayeng. Wah, para kameramen rasanya pengen melempar kameranya ke kepalanya Tayeng. Amit bidang rokoknya lek John biar tegas itu loh maksudnya itu. Jelasno ngono ta, Pak? Kan gobloke ngono lho ya ketok-ketok ya. Selek-selek. Di YouTube banyak yang nanyain juga Instagramnya Nike. Nah ini bisa di follow @NikeRiska7. Berikutnya Dedi Imron Septiawan. Dedi pria kelahiran 30 September tahun 1992.
mantan pemain ketoprak panggung yang berperan sebagai Imron di serial film pendek Calon Lurah ini memiliki karakter yang cukup cerdas dan cukup bijak. Lebih bijak dari Jayadi, walaupun dalam perannya Imron adalah pemuda yang cuma lulusan SD. Imron dalam karakternya di film pendek serial Calon Lurah ini merupakan teman baik Jayadi di desanya. Dari 10 episode serial Calon Lurah, Dedi yang berperan sebagai Imron hanya bermain 6 episode. Karena saya Hajar Pamuji sebagai penulis naskah, pengatur lagu, koordinator talent, tuan rumah, kameramen, editor, sutradara, produser, dan yang punya channel ini memang sengaja nggak ngundang Dedi untuk ikut syuting. Ya, hak saya dong, karena saya punya alasan yang kuat untuk tidak lagi memainkan Dedi di serial Calon Lurah ini. Alasan tersebut karena Dedi akan melangsungkan pernikahan dengan Susi. Ya, alhamdulillah akhirnya happy ending untuk kalian ya di dunia nyata. Selamat untuk kalian berdua. Selamat ya untuk Susi dan Mas Dedi. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, sugih ati, sugih bondo, sehat selalu, sukses selalu, menjadi pasangan yang bahagia dunia akhirat. Semoga nanti kalau punya anak karakternya jangan koplo. Cukup Miko saja yang koplo, anakmu jangan. Dan yang mau follow Instagramnya Dedi yaitu @dedi_imron92. Nah, demikian teman-teman point of view atau sudut pandang ulasan saya mengenai para talent di film pendek serial Calon Lurah. Nah, part selanjutnya nanti akan saya ulas mengenai Lek Jono, Tayeng, Pak Tejo, dan Bidan Amel ya. Jadi tetap tungguin video-video di channel YouTube Hajar Pamuji. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.